Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sulistiorini, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari TK Islam Al-Husna, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Di video ini saya akan memaparkan demonstratif kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Adapun fasilitator kami adalah Bapak Budi Herijanto MPD dan pengajar praktek kami adalah Ibu Setiawati SPG. Untuk merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif. Adapun inquiry apresiatif merupakan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari jalan bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Bagja sendiri merupakan akronim yang tersusun dari B. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan untuk menentukan arah penulisan. A. Ambil pelajaran, berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat adalah membangun generasi maju, mandiri, religius, dan berakhlak mulia. Adapun penjelasannya adalah maju berkelanjutan, menjabarkan profil pelajar Pancasila dimensi kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Mandiri, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Religius dan berakhlak mulia, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adapun pernyataan prakasa perubahan yang sudah saya buat adalah menanamkan sikap mandiri pada anak usia dini melalui proses pembiasaan dan pembelajaran. Berikut ini adalah tahapan Bagja untuk mewujudkan prakasa perubahan yang telah saya buat. Pada dalam poin buat pertanyaan utama, pertanyaan yang sudah saya susun adalah mengapa kita perlu menanamkan sikap mandiri kepada anak usia dini, bagaimana menanamkan sikap mandiri pada anak usia dini, apa yang harus saya lakukan untuk menanamkan sikap mandiri pada anak usia dini. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah membuka dialog dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua terkait pentingnya menanamkan sikap mandiri kepada anak usia dini. Membaca literasi mengenai aktivitas yang dapat melatih anak untuk mandiri. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang sudah saya susun adalah siapakah guru atau orang tua yang pernah berhasil menanamkan sikap mandiri pada anak? Siapakah di sekolah anak yang sudah memiliki kemandirian? Aktivitas apa yang dapat melatih anak untuk memiliki sikap mandiri? Keterampilan apa yang saya miliki untuk membantu anak memiliki sikap mandiri? Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah mencari contoh nyata bagaimana menanamkan sikap mandiri pada anak melalui pembiasaan, wawancara guru, orang tua, murid, mencari tahu dan mencatat bagaimana pembelajaran yang dapat melatih kemandirian anak, menceritakan kepada anak tentang perubahan baik yang terjadi jika anak sudah mandiri. Gali mimpi. Adapun pertanyaan yang sudah saya susun adalah bagaimana perasaan saya jika anak saya memiliki sikap mandiri, apa saja kegiatan yang dapat melatih kemandirian anak, apa yang penting dilakukan agar sikap mandiri dapat tertanam pada anak. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah memberi reward kepada anak yang sudah mandiri, membuat desain permainan menarik, misalnya lomba menali sepatu. Pada poin jabarkan rencana, pertanyaan yang sudah saya susun adalah apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk melatih sikap mandiri anak? Bagaimana mengukur kemajuan anak yang memiliki sikap mandiri? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek di kelas? Adapun tindakan yang perlu dilakukan, membuat indikator capaian kemandirian anak untuk mencapai minggunya, menyusun aturan kelas untuk melatih kedisiplinan, menyusun strategi pembelajaran yang dapat melatih sikap mandiri anak. Untuk pembiasaan di sekolah, berkolaborasi dengan warga sekolah. Untuk pembiasaan di rumah, berkolaborasi dengan orang tua. Pada poin atur eksekusi, pertanyaan yang sudah saya susun adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam melatih dan menanamkan sikap mandiri pada murid?
siapa yang akan melibatkan mewujudkan rencana ini. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah mengajak rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang untuk bersama-sama menyatukan pemahaman dalam pentingnya melatih kemandirian, melaksanakan pembiasaan dan pembelajaran yang dapat melatih sikap mandiri anak, meminta anak untuk saling memotivasi agar konsisten dalam bersikap mandiri. Demikian, semoga video ini bisa menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.